Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan bercerita tentang sebuah kasus yang terjadi di negara Brazil pada bulan September 2025 kemarin. Yang mana ada seorang atlet sekaligus pelatih binaraga dieksekusi oleh pacarnya sendiri di sebuah apartemen sewaan milik keduanya. Saat polisi melakukan penyelidikan, terungkaplah kalau si wanita tersebut adalah seorang buronan yang selama ini sedang diburu polisi. Dan ironinya, si atlet binaraga tidak mengetahui tentang hal tersebut. Hingga akhirnya dia pun tewas meregang nyawa dengan cara yang sangat mengerikan. Bagaimana kronologi detailnya dan apa motif si pelaku melakukan tindakan keji itu? Jadi beginilah kisah di baliknya. Valder de Vargas Aita berusia 41 tahun. Di balik tubuh berotot dan senyum ramah yang kerap menghiasi panggung kompetisi, dia menyimpan perjalanan hidup yang jauh dari kata mudah. Valder lahir di Santa Maria, sebuah kota kecil di Brazil Selatan. Sejak usia 2,5 tahun, Valder sudah tumbuh tanpa sosok ayah, sebuah kehilangan yang menjadi luka pertamanya. Namun dari luka itu perlahan-lahan juga tumbuh sebuah kekuatan. Ibunya yang bernama Gatesi de Vargas Aita membesarkan 3 orang anak seorang diri dengan segala keterbatasan. Meski hidup sederhana, Gatesi pantang menyerah. Dia tahu putranya punya semangat luar biasa. Maka dengan modal yang minim, dia membangun sebuah tempat gym sederhana di rumah mereka. Dan dari ruang itulah, Valder muda mulai mengenal dunia besi dan keringat. 2 hal yang kelak membentuk seluruh arah hidupnya. Menurut Gatesi, Valder adalah anak yang lembut hati dan tidak pernah menuntut banyak. Dia sering membantu ibunya membersihkan alat-alat gym, menata ruang latihan, lalu setelahnya dia akan berlatih sendirian. Latihan itu menjadi pelariannya dari kesepian, dan hal itu juga menjadi sebuah cara untuk menyalurkan kerinduannya pada sang ayah yang tak pernah kembali. Dari hari ke hari, tubuh dan tekadnya terbentuk bersamaan. Saat berusia remaja, kepercayaan dirinya mulai tumbuh. Dia mulai ikut kompetisi kecil di kotanya, lalu menekuni dunia binaraga dengan keseriusan yang penuh. Kemudian sekitar tahun 2013, dia menyelesaikan studi pendidikan jasmani, dan dia pun resmi menjadi seorang pelatih kebugaran bersertifikat. Sebagai seorang pelatih, Valder dikenal tegas namun sabar. Dia tidak banyak bicara tapi ucapannya selalu menginspirasi. Di media sosial terutama Instagram, dia kerap kali membagikan rutinitas latihan dan pola makan kepada ribuan pengikutnya. Yang mana sebagian besar dari pengikutnya adalah klien serta penggemar yang meneladani kedisiplinannya. Bagi Valder, disiplin adalah bentuk tertinggi dari cinta pada diri sendiri. Menurut Valder, binaraga bukan sekedar profesi, tapi juga keyakinan hidup. Dia menolak jalan pintas dan mendorong murid-muridnya untuk memprioritaskan kesehatan daripada penampilan. Selain itu, ketegasannya dalam mengajar kerap kali disalahpahami sebagai sikap yang keras. Padahal di baliknya ada kepedulian yang sangat tulus. Karir Valder mulai menanjak setelah dia pindah ke kota Chapecó yang memiliki komunitas kebugaran yang cukup besar. Di sana Valder bekerja di sebuah gym ternama. Dia menjadi pelatih private untuk banyak klien. Sejak pindah, prestasinya juga terus menonjol. Dia pernah 6 kali memenangkan kejuaraan tingkat negara bagian. Dan pada tahun 2024, dia berhasil meraih posisi kedua di ajang World Fitness Federation Championship, sebuah kompetisi internasional bergengsi yang mempertemukan atlet-atlet terbaik dunia. Selama bertahun-tahun, popularitasnya makin meningkat. Di usianya yang telah menginjak 41 tahun, Valder tetap selalu rendah hati. Dalam setiap unggahannya selalu ada senyum tulus yang seolah berkata bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari otot, melainkan dari ketenangan hati. Dan di tengah segala pencapaiannya itulah, dia bertemu dengan seseorang yang kelak akan mengubah seluruh jalan cerita hidupnya. Dia adalah seorang wanita bernama Andrea Carvalho, berusia 43 tahun.
Pertemuan Walter dan Andrea terjadi di tempat yang menjadi rumah kedua bagi Walter, yaitu tempat gym. Andrea datang sebagai anggota baru, sementara Walter sudah banyak dikenal sebagai pelatih disiplin dan karismatik. Dari percakapan ringan tentang teknik latihan dan juga soal nutrisi, keduanya perlahan mulai akrab. Andrea sering meminta saran dan Walter dengan sabar selalu membantunya. Hubungan mereka berkembang cepat. Andrea menjadi sosok yang selalu hadir di sisi Walter, menemani dia latihan, mendukungnya di setiap kompetisi, dan sering memotret di setiap momen kebersamaan mereka. Ketika telah resmi berhubungan, di media sosial Andrea kerap kali menulis kata-kata manis disertai emoji hati, membuat banyak orang yang menganggap mereka adalah pasangan yang sangat ideal. Namun di balik senyum dan unggahan manis itu, ternyata ada sesuatu yang jauh lebih rumit. 4 tahun sebelum takdir mempertemukan mereka, tepatnya di bulan April tahun 2019, Andrea ternyata pernah terlibat dalam upaya perampokan bersenjata di sebuah wilayah Rio Grande do Sul, dan peristiwa itu menelan korban jiwa. Berdasarkan catatan polisi, aksi itu direncanakan oleh seorang narapidana dari penjara berkeamanan tinggi, dan Andrea dan beberapa orang lainnya bertugas menjalankan di luar penjara. Andrea ketika itu berhasil ditangkap sebelum aksinya selesai dan dia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara pada bulan Januari tahun 2021. Namun, sebelum keputusan hukuman final dijalankan, Andrea melarikan diri dan menjadi buronan nasional. Dia kemudian berpindah ke negara bagian lainnya di negara Brazil. Mulai saat itu dia menggunakan identitas palsu dan memulai kehidupan barunya. Di bawah nama barunya itu, Andrea tampil sebagai wanita yang lembut dan setia. Dan hal ini tak pernah menimbulkan kecurigaan bahkan bagi Walter sekalipun. Pada awalnya, hubungan Walter dan Andrea berjalan cukup harmonis. Andrea tampak mendukung penuh karir Walter. Setelah resmi berhubungan, mereka bahkan pindah ke sebuah apartemen kecil di kota Chapecó. Dan banyak dari teman mereka yang mengira kalau pesta pernikahan keduanya hanyalah tinggal menunggu waktu. Tetapi seiring waktu berjalan, sikap Andrea tiba-tiba saja mulai berubah. Dia menunjukkan kecemburuan yang tidak wajar. Setiap ada pesan dari pengikut perempuan di media sosial Walter, Andrea akan menganggap hal itu sebagai sebuah ancaman. Dia menuduh Walter berselingkuh tanpa bukti. Dia sering memeriksa ponsel Walter dan bahkan melacak aktivitasnya di area tempat gym. Teman-teman Walter memperhatikan perubahan itu. Andrea kerap marah tanpa alasan dan beberapa kali mengancam akan melukai Walter jika dia terbukti berkhianat. Walter yang dikenal sabar hanya mencoba menenangkan pacarnya. Dia berharap badai itu akan berlalu, tapi sayangnya Andrea tidak pernah benar-benar merasa tenang. Tak lama setelah itu, Andrea mulai sering melampiaskan emosinya melalui percakapan dengan sebuah aplikasi chatbot AI. Di sana dia menulis tentang kecemburuan, rasa takut kehilangan, hingga keinginan untuk membalas sakit hatinya. Chat itu menunjukkan tanda-tanda gangguan emosional seperti kemarahan, keputusasaan, dan perasaan ingin menghukum Walter. Di antara banyaknya hal yang memperkeruh hubungan mereka, perbedaan keyakinan menjadi salah satu yang paling sulit untuk dijembatani. Andrea mempercayai ritual spiritual warisan Afro-Brazil, sebuah tradisi lama yang dia yakini bisa menjaga keseimbangan hidup dan juga melindunginya dari energi negatif. Dia kerap menyalakan lilin, menaruh bunga, dan melakukan persembahan kecil. Awalnya, Walter menghargai kepercayaan itu. Dia hanya menonton dari jauh dan menganggap hal itu adalah bagian dari keyakinan pribadi pacarnya. Namun seiring waktu berjalan, ritual-ritual tersebut menjadi semakin ekstrim. Andrea mulai melakukannya larut malam, membawa benda-benda tajam dan bahkan sesekali menggunakan darah hewan sebagai persembahan. Bagi Walter yang berpikir rasional dan tenang, hal itu terasa gelap dan berbahaya. Dia mencoba menasehati Andrea agar berhenti, tapi justru dia dianggap menghina kepercayaannya. Sejak malam itu, pertengkaran kecil mulai sering terjadi. Andrea merasa Walter tidak menghormatinya, sementara Walter mulai merasa khawatir dengan perubahan sikap Andrea yang kian tidak stabil.
Ritual yang semula dimaksudkan sebagai bentuk spiritualitas kini berubah menjadi sumber pertikaian dan kecemasan. Dan di sanalah cinta mereka perlahan-lahan berubah menjadi medan perang antara keyakinan, kecurigaan, dan kehilangan kendali. Namun meski begitu, Walter tetap bertahan. Dia mencoba meyakini kalau cinta mampu menyembuhkan luka. Dia ingin melihat versi terbaik dari Andrea, sosok penyayang yang dulu dia kenal. Tetapi sayangnya yang terjadi pada Andrea justru sebaliknya. Andrea mulai menunjukkan perilaku berbahaya. Dia mulai membuat lubang kecil di dinding kamar agar bisa mengintip aktivitas Walter. Dia juga mengirimkan pesan-pesan ancaman melalui nomor tak dikenal kepada Walter. Hingga pada akhirnya sebuah malam tragis pun tiba ketika Andrea tak lagi bisa menahan kemarahan dan kecemburuannya kepada Walter. Pada malam tanggal 7 September 2025, Andrea dan Walter berada di apartemen mereka yang terletak di Santa Catarina. Saat itu, keduanya baru saja pulang dari bekerja dan tak lama kemudian terjadilah sebuah perbincangan yang berujung pada perdebatan. Perdebatan itu masih berkaitan dengan kecemburuan yang dialami Andrea. Dan untuk mereda keadaan, Walter pun memilih langsung masuk ke kamar untuk segera tidur. Karena di hari itu dia sangat kelelahan setelah melatih beberapa klien. Lalu di samping itu, Andrea merasa semakin kesal ketika Walter mengabaikannya begitu saja. Padahal perdebatan mereka belum selesai. Akhirnya dengan tekad yang kuat, Andrea langsung berpikir untuk melancarkan rencana yang telah dibuatnya sebelumnya untuk menghabisi Walter di malam itu juga. Dari ruang tengah, Andrea berjalan ke area dapur untuk mengambil sebuah pisau dapur. Setelahnya, dia kembali berjalan menuju ke kamar tidur. Di kamar tidur, dia melihat Walter tertidur lelap tanpa menggunakan busana sehelai pun. Dengan perasaan marah yang tak lagi terbendung, Andrea berjalan pelan ke sisi tempat tidur. Setelahnya, dia dengan tanpa ragu langsung menusuk Walter tepat pada bagian lehernya. Cairan merah menyembur deras. Pada tusukan pertama, Walter tersentak. Dia mengerang keras sambil menekan luka di lehernya. Andrea tak berhenti. Ketika melihat Walter berusaha bangkit, dia kembali menghujamkan pisau itu ke arah dada dan juga perut Walter. Beberapa serangan berhasil ditepis oleh Walter. Dan dalam hitungan detik, Walter yang tak bisa bangun mencoba merangkak menuju ke pintu keluar kamar apartemen. Saat Walter mencoba menyelamatkan diri, Andrea secara bertubi-tubi terus menusuknya hingga sebanyak 21 tusukan. Namun meski begitu, Walter berhasil keluar kamar dan berada di koridor apartemen. Menyadari Andrea tidak ikut keluar kamar, Walter berhenti merangkak dan mencoba berteriak dengan sisa tenaga yang dia punya. Setelah berteriak, Walter yang tak kuat lagi menahan rasa sakitnya, dia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu di samping itu, teriakan Walter sebelumnya ternyata terdengar oleh tetangga di unit sebelah. Saat si tetangga membuka pintu, terkejutlah dia melihat kondisi Walter yang sudah berlumuran cairan merah dan juga tanpa busana. Karena merasa takut kalau dirinya juga akan mendapatkan serangan, si tetangga memilih masuk kembali ke kamarnya dan langsung menghubungi pihak kepolisian dan petugas medis untuk meminta pertolongan. Lalu di samping itu, Andrea yang merasa panik karena Walter berhasil keluar kamar apartemen, dia dengan cepat berpikir apa yang harus dia lakukan. Dan akhirnya dia pun terpikir untuk membuat sebuah alibi yang seolah-olah sudah terjadi pertengkaran di antara mereka berdua yang berujung pada tindakan penusukan, dan dia berharap polisi nantinya akan menganggap kalau tindakan yang dia lakukan adalah aksi membela diri. Untuk memperkuat alibinya, Andrea melukai tangan dan juga beberapa bagian di kepalanya sendiri. Lalu beberapa waktu berselang, pada pukul 3:40 dini hari, pihak kepolisian dan petugas medis sampai di lokasi. Di lorong koridor dekat pintu kamar, mereka menemukan Walter yang sudah tergeletak meregang nyawa. Di sekitarnya terdapat cairan merah yang mengarah ke pintu kamar apartemen. Dan begitu pintu itu dibuka, polisi menemukan Andrea yang sedang berpura-pura merasa kesakitan. Andrea ketika itu memperlihatkan kepada petugas luka-luka di lengan, jari, dan kepalanya. Dia mengaku kalau dia telah diserang oleh Walter terlebih dahulu dan dia mengklaim kalau dia hanya membela diri.
Namun polisi tidak begitu saja mempercayai apa yang dia katakan. Mereka segera meragukan ceritanya. Di area dapur tempat pertama yang disebut Andrea sebagai lokasi perkelahian, tidak ditemukan setetes cairan merah pun. Namun sebaliknya, di kamar tidurlah yang dipenuhi noda cairan merah dengan percikan di dinding dan juga di lantai, yang mana itu menunjukkan kalau arah serangan datang dari posisi berdiri ke arah korban yang sedang berbaring. Analisis percikan cairan merah dan posisi luka pada tubuh Walter seketika menyimpulkan satu hal, yaitu Walter diserang dalam posisi tidur, bukan menyerang terlebih dahulu. Selain itu, luka pada tubuh Andrea juga terlihat dangkal dan juga simetris, yang mana polisi menduga cepat kalau luka tersebut dibuat oleh dirinya sendiri. Tak lama setelah itu, petugas langsung mengevakuasi jasad Walter dan juga mengamankan tempat kejadian perkara. Sementara itu, Andrea juga langsung dibawa ke rumah sakit untuk mengobati luka yang dialaminya, serta untuk pembuktian atas apa yang dia klaim. Lalu tak berselang lama, dokter pun mengkonfirmasi kalau luka tersebut ternyata benar dibuat oleh dirinya sendiri. Dan akhirnya, Andrea pun langsung diamankan untuk dilakukan interogasi lebih lanjut. Pada proses interogasi yang penuh dengan tekanan, Andrea akhirnya mengakui semua perbuatannya dan dia juga menjelaskan mengapa dia dengan tega melakukan hal sekeji itu. 3 hari kemudian Andrea dipindahkan ke tahanan preventif. Di sana identitas aslinya mulai terungkap. Data di kartu identitas yang dibawanya ternyata palsu. Hasil pencocokan sidik jari mengkonfirmasi kalau Andrea Carvalho adalah buronan kasus perampokan bersenjata pada tahun 2019. Andrea sempat dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, namun dia berhasil kabur sebelum menjalani masa tahanannya. Lalu pada tanggal 1 Oktober 2025, laporan resmi diumumkan. Andrea Carvalho dinyatakan sebagai pelaku tunggal dengan motif utama berupa kecemburuan dan pertikaian terhadap kepercayaan spiritual. Dalam interogasi, Andrea mengakui menikam Walter hanya 3 kali. Namun hasil otopsi menunjukkan kalau Walter mengalami 21 tusukan dengan arah serangan dari atas ke bawah. Yang mana ini artinya Walter tidak pernah melawan balik untuk menusuk Andrea. Tim digital forensik juga menemukan pesan ancaman yang dikirimkan ke ponsel Walter dari nomor anonim yang ternyata terhubung dengan ponsel Andrea. Salah satu pesannya berbunyi, "Aku tahu kau berbohong, kau akan membayarnya cepat atau lambat." Kabar kematian Walter de Vargas Aita menyebar dengan cepat, mengguncang kota Chapecó dan komunitas kebugaran di seluruh negara Brazil. Walter bukan hanya dikenal sebagai atlet berprestasi, tetapi dia juga dikenal sebagai sosok rendah hati yang selalu menginspirasi. Bagi orang-orang yang mengenalnya, dia bukan sekedar pelatih, dia adalah panutan dan simbol disiplin yang hidup. Pagi setelah tragedi, media lokal menayangkan gambar apartemen yang kini menjadi tempat kejadian perkara. Di luar gedung, orang-orang berdiri diam membawa bunga dan foto Walter, sementara suasana di sekitaran gym tempat dia bekerja dipenuhi rasa kehilangan. Banyak tempat gym di kota Chapecó menutup kelas selama beberapa hari sebagai tanda duka. Di papan pengumuman gym milik Walter terpampang jelas sebuah tulisan sederhana, "Kami berduka atas kepergian pelatih kami, seorang juara sejati di atas dan di bawah panggung." Ribuan pesan bela sungkawa membanjiri akun Instagramnya. Rekan-rekan atlet menuliskan bahwa Walter tidak hanya membentuk tubuhnya, tetapi juga dia membangun sebuah karakter. Kemudian bagi sang ibu yaitu Gatesi de Vargas Aita, kehilangan Walter tak bisa tergambarkan. Dia sudah kehilangan suami di masa mudanya, dan kini anak laki-laki yang menjadi kebanggaannya pergi dengan cara yang sangat mengenaskan. 2 hari setelah kematiannya, pada tanggal 9 September tahun 2025, jenazah Walter dibawa dari kota Chapecó ke kota kelahirannya, yaitu Santa Maria. Pemakaman berlangsung sederhana penuh emosi. Ratusan orang hadir di sana. Keluarga, teman, rekan atlet, hingga murid-murid yang pernah dia bimbing selama bertahun-tahun. Suasana hening saat peti diturunkan, hanya terdengar isak tangis dan juga doa. Di sisi lain, saat orang-orang berduka atas kepergian Walter,
Andrea Carvalho sudah menjalani masa tahanan di penjara wanita Santa Catarina. Dia masih menunggu proses persidangan. Media menyebutkan kalau dia lebih banyak menyendiri di selnya dan jarang berbicara dengan tahanan lain. Catatan psikologis menyatakan bahwa dia telah mengalami kecemasan berat dan juga depresi. Meski begitu, Andrea tetap saja masih berusaha membenarkan setiap tindakannya. Dalam pemeriksaan terakhir, dia pernah berkata kalau dia tak tahan dengan pengkhianatan dan dia hanya ingin membuat Walter mengerti rasa sakit hatinya. Pengadilan untuk Andrea dijadwalkan berlangsung pada awal tahun 2026. Dan nantinya dia terbukti bersalah, Andrea akan menghadapi hukuman maksimal 30 tahun penjara. Hukuman ini di luar hukuman 15 tahun penjara atas kasus lamanya yang ternyata masih diaktifkan. Meski Walter telah tiada, semangatnya tetap hidup di hati banyak orang. Rekan-rekan atlet menyebutnya sebagai simbol dedikasi dan ketulusan. Murid-muridnya masih memajang foto-foto latihan bersamanya, dan di salah satu foto dinding di gym tempat dia bekerja dulu, terpampang sebuah tulisan besar yang pernah dia sebutkan, yaitu disiplin adalah cinta terhadap diri sendiri. Kalimat sederhana itu kini menjadi warisan moral yang melampaui hidupnya. Sebuah pengingat bahwa kekuatan sejati bukan diukur dari otot, melainkan dari keteguhan hati untuk terus berdiri bahkan ketika kehidupan berusaha menjatuhkan. Untuk Walter Aita, mari sama-sama kita doakan semoga dia mendapatkan kedamaian di tempat selanjutnya. Dan untuk kita semua para pendengar kisah, semoga di dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.